pahlawan sekolah kita. Kalian tahu nggak caranya menjaga kebersihan sekolah? Gimana caranya? Ya, apa kita membuang sampah pada tempatnya? Ada yang lain? Yang setiap hari setelah pulang sekolah? Kebersihan gimana maksudnya? Ya, setiap hari Sabtu kita juga kebersihan bersama. Terus buang sampahnya jangan sembarangan. Itu salah satu cara untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, coba perhatikan di sini kelas kotor. Biasanya kelas kotor nih saat kapan? Saat mau pulang sekolah. Ada sampah apa aja di sini? Kertas, terus plastik, ada buku juga belaratan ya. Terus kalau sudah dipiket, sudah dirapikan, jadinya kelas bersih. Terus di sini juga di laut ternyata ada juga sampah nih, sampah plastik. Nih relawan-relawan yang mengungsi sampah, coba. Ada hewan-hewannya juga. Nah, kalian pernah lihat nggak simbol kayak ini? Pernah ya. Pernah. Ini di tempat sampah ada simbol yang seperti ini. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah B3. Sampah organik untuk sampah-sampah yang berasal dari tumbuhan. Ya, itu alam, ada daun, buah, telur. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah selain sampah organik. Seperti botol, plastik, good. Ada juga sampah B3. Sampah B3 ini sampah yang berbahaya dari bahan kimia. Seperti baterai, batu baterai sampai kalau punya sampah batu baterai yang udah nggak bisa dipakai, itu dibuangnya di sampah yang labelnya merah atau B3. Terus bahan kimia kayak misalnya baygon atau sabun cuci yang nggak pakai lagi, itu taruhnya di B3. Gitu. Ya. Tahu nggak sih kalian kalau ada robot kebersihan yang bisa bersihkan, bisa bersihkan otomatis? Tahu nggak? Ya kita lihat dulu videonya. See, whenever people in China go out for a few months for vacation or work, they can Jadi take ini namanya robot kebersihan because once otomatis. this robot feels that the floor of the house is very dirty, it will go out and start cleaning the floor. However, if the dirt has accumulated on the robot will go inside to throw the dirt away. Ya, jadi Using robot this robot, ini the ya, floor of the house will be cleaner. robot ini bisa deteksi kotoran yang ada di rumah kita. Ini kebetulan kotorannya yang digambar di video adalah kotoran debu. Nah, dia nanti kayak gitu satu ada sini bolak-balik sampai akhirnya bersih. Kalau debunya udah banyak banget, dia masuk ke kotak ini buat bersihin debunya dulu, baru dia jalan lagi ke tempat lain. Gitu. Ya, jadi kalau kalian ke luar negeri ada robot yang seperti ini. Dia bentuknya panda. Tapi jelasnya apa sih? Masa ada robot yang bentuknya mirip panda di Singapura loh? Kira-kira dia robot apa ya? Let's go. Jadi pas gue lagi di Jawa ada suara beruang begitu. Kayaknya si robot ini pelakunya. Kita isengin lah. Tapi sebenarnya ini robot apaan ya? Masa cuma tangkok-tangkok aja? Dah, tanya petugas yuk buat robot dulu ya. Wow, ternyata robot pembersih guys. Tuh ada lagi di sana. Dan setelah gue kepoin, ternyata masih ada banyak robot lainnya. Keren ya. Bener kalian buat bersih-bersih gitu nanti robot atau orang aja nih. Next. Jadi hari ini nanti kita belajar nih. Ya, hari ini kita belajar kecerdasan artifisial. Jadi robot itu bisa deteksi sampah dan gerak maju mundur karena ada kecerdasan artifisial yang ada di dalam robot tersebut. Nanti kita belajar bagaimana kecerdasan artifisial itu. Kemudian cara kerja robot tadi, bagaimana ada input, proses dan output sampai akhirnya kalian nanti di akhir kalian akan mengaplikasikan sebagai robot pembersih sekolah. Tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran hari ini harapannya kalian dapat mengidentifikasi masalah sampah di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan cara kerja AI atau artificial intelligence melalui input, proses, output dalam simulasi robot kebersihan. Yang ketiga, siswa dapat menyusun algoritma sederhana untuk memprogram robot kerja. Kalian tahu lagu naik ke puncak gunung? Tahu gimana nyanyinya? Naik ke puncak gunung, tapi liriknya diganti dengan materi kita hari ini. Saya gini, robot pintar, ayo kerja, input, proses, outputnya, ambil sampah, buang di tempat, sekolah kita jadi bersih. Ingat ya, ya coba satu lagi. Robot pintar, ayo kerja, input, proses, outputnya.
tersebut? Apa aja? Ada sampah plastik, ada kardus, ada apa? Kertas, iya nice. Ada kertas nih, ada sampah plastik. Kecerdasan artifisial itu atau KA, jadi kecerdasan artifisial itu atau disebutnya KA ya, kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan di mana kecerdasan ini dimasukkan ke dalam mesin atau robot kita agar dapat bekerja seperti manusia. Itulah mengapa robot-robot bisa ngerti, oh ini kotor nih harus dibersihkan, harus disapu, harus dipel, terus setelah itu dia masuk ke ruangan, keluar lagi dan sebagainya. Itu karena ada kecerdasan artifisial yang dimasukkan ke dalam robot. Oke? Ya, jadi robotnya bisa berpikir seperti manusia. Nah, sederhananya robot itu bekerja dengan 3 cara. Yang pertama, input. Input itu adalah bahan yang diterima oleh robot. Kemudian prosesnya robot itu berpikir seperti layaknya manusia. Jadi kita kemarin sudah belajar berpikir komputasional. Robot itu berpikir, terus setelah itu dia baru mengeluarkan atau output. Ya di situ. Jadi ada 3 langkah robot itu bekerja kecerdasan artifisial. Yang pertama, input, proses. Berbagai komputasi itu di prosesnya dia berpikir. Ya, oke. Terus kemudian output. Oke, harus dipahami. Misalnya nih, ada itu materi. Nah, ya, jadi kalau kalian perhatikan persamaan dari robot ini dengan kita, robotnya langsung jalan ke tempat yang kotor tadi. Sama kayak kita lihat tuh ada sampah diambil, lihat ada sampah diambil kayak gitu. Itu karena robotnya tadi diberi kecerdasan artifisial. Nah, kita lihat ya. Ini namanya AI Ocean. Jadi dia tuh kecerdasan artifisial untuk mendeteksi sampah-sampah yang ada di lautan. Kita coba simulasikan bagaimana kecerdasan artifisial itu bekerja biar kalian lebih paham. Ibu perkenalkan dulu ya, ini namanya robot pendeteksi sampah di lautan. Ya, dia yang robotnya yang mana tuh? Yang putih ini. Robotnya yang warna putih ini. Terus kita akan mendefinisikan, sebentar ibu ganti dulu bahasanya jadi bahasa Indonesia ya, biar kalian yang nggak tahu. Ya, jadi robot ini diberi tugas untuk mendeteksi mana yang ikan, mana yang sampah. Kalau ikan dibiarkan, kalau sampah dia ambil dibuang karena tugasnya dia mau membersihkan lautan, ya. Jadi cara kerjanya AI atau kecerdasan artifisial, kita itu nih robotnya ini perkenalkan AI. Terus yang ini kan bendanya, lanjut. AI tidak tahu apakah suatu objek itu ikan atau sampah, tetapi jadi kecerdasan artifisial ini dia nggak tahu sebenarnya sampah itu seperti apa, ikan itu seperti apa, tapi dia bisa belajar. Jadi dia bisa belajar dengan cara kita memasukkan data kepada si robot ini. Jadi kayak kalau gambar tersebut ikan, kita pilih ikan. Kalau bukan, ya tidak ikan. Jadi ini apa, ikan atau bukan? Tidak ikan, berarti klik yang tidak ikan. Klik. Ya, ini ikan bukan? Nah, yang ini ikan, klik. Oke, itu tidak ikan. Ikan. Nah. Jadi setelah kan tadi ada sekitar 5 ya. Dari 5 itu dia belajar bagaimana dia ini ikan, ini bukan, dari 5 data itu tadi. Sekarang lanjutkan. Ya, lanjutkan aja yang lanjutkan. Lanjutkan. Tidak ikan. Ikan. Tidak ikan. Ikan. Ya. Tidak ikan. Ikan. Tidak ikan. Ya. Ikan. Ikan. Ya, ini informasi ya, 80% populasi laut berasal dari sisa-sisa sampah di daratan dan diperkirakan menimbul biaya 13 miliar per tahun. Wow, banyak banget. Lanjutkan. Nah, coba lanjutkan yang ini. Ya. Lanjutkan lagi. Nah, ayo selanjutnya kita lihat apakah AI mengetahui ikan atau bukan dari data yang dia terima tadi. Oke, lanjutkan. Ya, jadi AI-nya belajar, setelah dikasih informasi dia belajar, analisis apa perbedaannya, apa persamaannya. Yang sama dia anggapnya itu misalnya ikan, kemiripannya
nanti dimasuknya ikan, yang nggak miripnya nanti masuknya sampah. Ya. Silakan. Ayo. Nah, ini kan. Tuh sampahnya masih ke bawah ya. Kaos kaki benar, ini benar. Ini tuh ke bawah sampah. Ban ada yang terdeteksi. Nah, ini kenapa bisa lolos? Karena tadi belum belajar yang bentuk seperti itu. Dia nggak tahu itu ikan apa bukan. Jadi dia anggapnya itu ikan karena mirip. Kayak bohlam tadi mirip ikannya. Jadi dianggapnya ikan. Padahal sebenarnya bukan. Ini juga mirip kayak ikan katanya. Ada siripnya. Jadi dikiranya ikan. Ini karena dia belum belajar. Akhirnya lanjutkan nggak? Ya lanjutkan. Jadi sama dengan kamu, semakin banyak data, semakin banyak yang dipelajari, semakin pintar. Ngantuk. Ya, oke. Bisa dipahami nggak cara kerjanya kecerdasan artifisial? Jadi robot itu bisa secanggih itu, dia belajarnya banyak, nggak ujuk-ujuk langsung pintar. Sama kayak kamu juga belajar satu-satu, akhirnya jadi pintar. Oke, selanjutnya ya. Ya, terima kasih Kak. Nah, nanti Ibu akan bagikan kalian LKPD tentang bagaimana kecerdasan artifisial itu bekerja tentang sampah. Sebentar. Sudah Ibu bagikan semua LKPD-nya. Nanti kalian itu akan bermain dengan Ibu tentang membuat algoritma pendeteksi sampah dengan cara ini. Jadi nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD-nya, nanti perwakilan kelompok akan tampil untuk mendemonstrasikan kalau sampah yang ada di situ masuknya ke sampah apa. Kemudian kalian kayak robot tadi ada tanda-tandanya seperti ini. Kalian pernah kemarin belajar berpikir komputasional, ngerti ya? Kayak games, kalau ini berarti dia lurus satu langkah. Kalau misalnya yang ini berarti belok kanan, pintar. Terus kalau mana lagi? Ya, belok kanan, yang ini belok kiri. Kalau dapat tanda ini berarti dia harus ngambil sampah itu. Terus sensor sampah ini, deteksi sampah ini termasuk sampah organik, anorganik, atau sampah yang berbahan kimia yang bahaya. Kayak gitu, paham gak? Jadi nanti kita langsung latihan ya, misalnya kayak gini. Cek. Misalnya Ibu taruh sampah di sini, terus kalian jalannya dari sini. Nah, nanti kalian buat petunjuk arah, misalnya harus lurus satu langkah, terus belok mana? Belok mana guys? Belok kiri. Sini. Habis itu jalan. Jalan 2 langkah. Oke. 2 langkah. 1 langkah. 1 langkah lagi. Terus habis itu 1 langkah. Baru ambil sampah. Terus ini sensor. Ini sensor ya. Jadi kamu boleh berpikir di sini. Oh, ini sampah anorganik. Terus masukkan sampah anorganiknya di ya. Sementara itu kalian kerjakan dulu LKPD-nya ya. Ya, dikerjakan silakan. Kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan.
berupa Winnie. Sudah selesai mungkin. Ya, mari kita simulasikan robot pintar untuk membersihkan lingkungan. Ya, sudah disebut. Ya, jadi kita lihat ya. Alfa sekarang lagi buat analogi algoritma. Kemana? Kemana? Coba cari. Ini sampah. Ini tempat sampahnya ya. Tempat sampahnya ada simbolnya. Kira-kira taruh di mana? Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan buat Arul dan apa? Siapa yang mau maju lagi? Boleh, sini. Sampahnya kita ganti yang lain. Sampahnya kita ganti kulit pisang. Ibu mau taruh di mana ya? Taruh di sana. Di sini. Oke. Boleh sama nanti. Ya. Kita ganti. Dimulai dari sini ya. Dari sini, dari sini. Dari sana. Sampahnya di sini. Masuk kesimpulan angkat tangan, Kak. Kita belajar dari apa aja? Belajar kecerdasan artifisial. Oke, jadi dari yang kita pelajari hari ini, kalau robot itu bekerja dengan cara input, proses, dan output. Terus ada lagi nggak yang mau ngasih kesimpulan hari ini? Ya, kita. Apa kita? Oke, jadi kita belajar juga menyusun algoritma dengan kartu perintah. Tadi kita sudah mengarahkan ke tempat sampah, kemudian efek sampahnya masuk ke tempat sampah mana. Oke, ya. Selanjutnya, ya apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Gambar. Apa yang kalian sukai? Bermain. Belajar. Terus juga tadi ada yang seru nggak di video tadi tuh tentang kode.org yang Oceania. Ternyata robot itu bisa berpikir seperti manusia karena dimasukkan kecerdasan artifisial. Terus, oh ya, minggu depan nanti kita belajar manfaat kecerdasan artifisial itu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ibu
juga sudah siapkan tugas untuk di rumah. Ibu kirim lewat quizzes, jangan lupa dikerjakan. Jadi kita hari ini belajar kecerdasan artifisial biar kita nambah pintar, sekolah kita bersih. Kalau sekolah kita bersih, tempat rumah kita bersih, kelas kita bersih, insya Allah hatinya juga ikut bersih. Oke, LKPD-nya dikumpulkan lalu siap-siap kita berdoa.